Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Iya, Bu kabar Siti. Pak Haris hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sehat. Iya, sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan bercakap-cakap. Saya sengaja datang nih Pak Haris. Hari ini Ya. kita akan bercakap-cakap masalah Pak Haris akan melakukan supervisi kepada Betul, teman betul. sejawat. Nah, dalam hal ini saya sebagai supervisor tentu ada yang perlu kita persiapkan dulu Betul, sebelum ya. Pak Haris mulai ya Pak Haris ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan sebelum Pak Haris nanti memulai supervisi Ibu. dari teman sejawat. Nah, yang pertama itu adalah Pak Haris ini ingin saya membantu kompetensi yang mana nih Pak Haris kalau Baik. untuk supervisi ini? Baik, untuk nanti rencananya kan saya akan melakukan coaching ya kepada Bu Rosito. Kompetensi yang akan dikembangkan itu adalah kompetensi yang kehadiran penuh. Ya, saya akan mencoba kehadiran penuh pada proses coaching nanti. Oke, Seperti itu. Pak Haris akan mencoba melakukan kehadiran penuh seperti itu ya pada coaching. Nah, pada saat Pak Haris nanti melakukan supervisi ini, bagian mana yang Pak Haris ingin untuk saya mengamati atau agar lebih terstruktur? Bagian mana dari coachingnya yang pengen untuk saya amati nanti? Ya, saya berharap sih semuanya ya Bu ya, semuanya bisa diamatin sama Ibu. Artinya di alur dari supervisi atau coaching yang nanti saya lakukan bisa diamati sama Ibu, apakah alurnya sudah betul, dan juga mungkin apakah prinsip-prinsip coaching yang saya lakukan itu sudah betul. Dimana prinsip itu kan kalau nggak salah ada kemitraan ya Bu ya, mengembangkan potensi, dan juga ada keaktifan di situ Bu. Itu mungkin Bu. Iya, baik. Berarti maunya mah terstruktur dari awal sampai akhir seperti itu diamati betul, untuk iya. agar nanti kita bisa sama-sama belajar di mana mungkin yang perlu kita kuatkan, di mana Betul. yang sudah kita patenkan ini udah Betul. bagus, bisa juga jadi pelajaran buat saya Pak Haris. Nah, menurut Pak Haris bagaimana penilaian Pak Haris terhadap apa yang akan kita kembangkan sekarang ini? Penilaiannya Bu ya. Ya. Oke, penilaian yang akan dikembangkan ya mungkin saya fokus ke apa ya? Fokus ke masalah yang ada dari Kuci ya yang muncul. Saya akan mencoba menerapkan alur tirta. Jadi tujuan dari supervisi nanti juga kita patenkan, kita jelaskan. Saya juga mencoba mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian juga rencana aksinya apa. Selanjutnya juga tanggung jawab atau komitmen setelah rencana aksi muncul dari si yang Coach. di coach tersebut. Seperti itu mungkin Bu. Setelah kita nanti melakukan, setelah Pak Haris nanti kita melaksanakan course, lalu kita melakukan supervisi seperti ini, Iya. apa harapan Pak Haris ini ke depan setelah Baik. kita melaksanakan rangkaian kegiatan ini? Baik. Tentu yang pertama bagi si Kuci ya, si Kuci saya harapkan dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang muncul. Tentunya setelah menemukan solusi dia juga bisa berkomitmen tuh. Saya akan lakukan kapan dan dibantu dengan siapa saja mungkin jika membutuhkan bantuan. Kemudian bagi saya sendiri, saya harapkan ini juga meningkatkan kompetensi saya sehingga ya kedepannya ketika ada kegiatan supervisi saya lebih baik lagi. Itu mungkin Ibu. Iya, alhamdulillah Pak Haris. Saya berharap semoga supervisi Pak Haris kepada teman nanti bisa berjalan Baik. dengan lancar seperti itu ya Amin, Pak amin, Haris. amin, amin, amin. Kita sudahi mungkin Baik, karena Ibu. Pak Haris akan melanjutkan untuk melakukan coaching kepada teman sejawat. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Haris. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lama ini pengen ngobrol sama Pak Haris nih, Masya Iya nih, Allah. saya ngelihat kayaknya ada Iya, gerus. trouble, Iya, ada masalah yang sedang Miss Ros hadapi, kelihatan dari raut mukanya nih. Gimana Iya, Miss Ros? ini saya lagi ada masalah ini pengen
ada solusi atau ide-ide yang bisa saya terapkan nanti ya kalau sudah ngobrol sama Pak Haris. Ini Pak Haris ya, saya tuh punya masalah ini ya. Salah satu peserta didik saya itu ada yang kurang aktif gitu ya pas pembelajaran saya tuh ya, terus nilai-nilai pada kosong gitu Pak. Sampai saya bingung ya gimana caranya nih anak ya biar anak ini aktif, kemudian tugas-tugas dalam pembelajaran itu lengkap, gitu nggak kosong Pak. Gimana ya Pak itu ya Pak? Oke Miss, jadi di kelas Bu Rosito mengalami siswa yang kurang aktif. Salah satu peserta didik Salah saya satu itu, peserta Pak. didik. Sedangkan Bu Ros menginginkan kondisi kelas itu semuanya aktif. Iya, Nah, iya Pak. dengan permasalahan yang siswa nggak aktif tadi, apa ya? Kalau Miss Ros menilai itu kondisi itu tuh levelnya dari 1 sampai 10 di tingkat mana dari kondisi ideal yang Miss harapkan? Pengennya saya tuh idealnya 8 apa ya, saya nggak muluk-muluk. Iya. Saya tuh melihat anak itu setelah saya panggil ya Pak, saya tanya ke anaknya, kamu tuh kenapa? Kok di pelajaran misos itu kok kamu nggak aktif gitu? Iya. Terus kata anak itu, oh Miss ini pelajaran bahasa Inggris saya nggak ngerti, cara bahasa nggak paham saya, pusing saya, Miss saya males lah dengan saya mah tidur ibaratnya gitu. Oke. Jadi gitu permasalahan setelah saya panggil anak itu. Nah, jadi tadi sudah coba dipanggil berarti ya sama Miss, anaknya sudah coba dipanggil. Nah, Miss juga berharap bahwa di kondisi kelas itu anak aktif meskipun tidak semuanya mahir ya, minimal dia mendengarkan, minimal dia hadir gitu. Nah, ya pasti itu sangat berat ya, tapi ada nggak sih yang udah pernah Miss coba lakukan atau coba Miss bayangkan saya mau seperti inilah biar kondisi ini berubah, ada nggak kira-kira yang terbersit di pikiran Miss Ros? Iya Pak, pernah saya dulu tuh ya pernah menerapkan salah satu media ajar Pak, media ajar yang mana anak itu bisa berinteraksi aktif dengan metode yang saya gunakan. Misalkan saya itu PPT terintegrasi dengan kelas point Pak. Dengan di situ kan banyak tuh istilahnya anak itu difasilitasi dengan kelas point itu, anak itu menggunakan HP, kemudian juga bisa terlihat anak itu bisa menjawab nggak, maksudnya ketahuan tuh dari proyektor. Misalkan si Anu nih nggak aktif, mana jawaban kamu, nah ketahuan tuh. Nah jadi anak tuh dipaksa untuk aktif dengan menggunakan HP-nya. Setelah itu ya kayaknya mungkin itu kali ya Pak, atau gimana tuh ya? Sepertinya saya harus gunakan itu lain kan ya Pak. Baik, saya rasa itu bagus ya, itu langkah yang cemerlang, langkah yang bagus agar kondisi kelas atau si anak yang tidak aktif ini bisa aktif. Jadi penggunaan media ajar yang variatif itu menurut saya sangat bagus. Kelas point tadi juga kan merupakan media yang kekinian ya. Iya betul Pak. Apalagi penggunaan handphone itu saya pikir semua siswa sekarang udah punya ya. Saya rasa itu cukup bagus ya solusi itu. Ada lagi nggak kira-kira selain penggunaan media ajar terkait dengan siswa yang nggak aktif ini? Ada lagi nggak kira-kira? Oh iya ada Pak. Kan anak ini ilfil banget sama bahasa Inggris, kayaknya mau ngomong gitu kayaknya gimana gitu. Kan di sekolah kita kan itu ya ada English Club tuh Pak. English Club. Kayaknya anak ini saya suruh ikut English Club deh Pak. Biar anak belajar lah minimal ya, fun game, nggak terlalu banyak belajar ya, fun game ikut-ikut misalkan baca kemudian mendengarkan ya, bisa lihat-lihat temen sesama komunitas bahasa Inggris. Semoga dengan ikutan komunitas bahasa Inggris ini anak itu giroh gitu, semangat buat nanti pembelajaran saya Pak. Itu kayaknya solusinya Pak ya. Bagus juga sih Bu. Saya rasa itu dua solusi yang cukup
brilian ya Bu ya. Iya, iya. Bagus, saya rasa itu bisa memecahkan permasalahan yang Bu Rosito alami gitu ya. Tadi penggunaan media belajar, kemudian melibatkan siswa di ekstrakurikuler English Club. Saya rasa itu cukup bagus. Itu bisa mungkin diterapkan di pembelajaran selanjutnya, Bu Rosito. Iya, iya, Pak. Gimana? Apakah ada lagi yang mau di-sharing terkait dengan masalah yang Bu Rosito alami? Ada lagi? Mungkin itu aja. Itu saja. Gimana perasaannya, gimana setelah diskusi, setelah sharing tadi? Kemudian untuk konsistensi saya ya Pak ya, konsistensi yang nanti saya akan lakukan itu kan saya harus berjanji pada saya sendiri agar saya banyak belajar banyak melalui dari teman-teman ya, baik dari teman sejawat atau praktek baik teman-teman hebat yang di SMA 3 ini. Betul. Atau saya bisa belajar melalui daring. Nah, banyak tuh yang pembelajaran tentang media ajar untuk meningkatkan kita kompetensi sebagai guru dalam pengajarannya. Kemudian juga Pak, saya mungkin perlu bantuan dari pihak sekolah, ibaratnya bisa membantu saya, mendukung saya agar anak-anak kita ini bisa ya minimal bahasa Inggrisnya I love you lah, I miss you lah, ibarat gitu Pak ya. Jadi biar anak itu giroh atau menyukai bahasa Inggris. Ya, itu harapan saya Pak. Mungkin saya sangat senang bisa ngobrol sama Pak Haris. Ternyata ide-ide itu kalau kita ngobrol itu keluar dengan sendirinya Pak, karena Bapak itu banyak pertanyaan pemantik saya ke saya gitu ya, sehingga saya tuh oh ini ya ternyata begini itu Pak. Mungkin perasaan saya sangat senang plong banget ngobrol sama Pak Haris. Baik, syukur kalau seperti itu ya. Mudah-mudahan Bu Rosito bisa memulai itu dengan segera, tidak usah ditunda-tunda. Baik Pak. Selamat beraksi. Iya, siap. Saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu setelah Ibu menerapkan solusi-solusi yang tadi, saya tunggu kabar baiknya. Iya, Ya, ada lagi Ibu yang dipertanyakan? Mungkin sudah yang akan cukup Pak, di-share, soalnya saya sudah cukup. udah jam ngajar nih Pak ya. Baik Ibu, kalau seperti itu silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Pak. atas kemauannya untuk sharing atau sama-sama mencari solusi lah ya. Terima kasih Pak. Baik Makasih, Ibu. Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sylvie ya. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat hari ini. Nah, tadi Pak Haris sudah melakukan coaching kepada Bu Rosito terkait pembelajaran beliau di dalam kelas ya Pak Haris ya. Betul Ibu. Nah, dari coaching tadi, dari kegiatan coaching yang sudah Pak Haris lakukan tadi, gimana nih Pak Haris menilai performa Pak Haris pada saat melakukan coaching? Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya menilai bahwa coaching yang saya lakukan sudah baik ya, meskipun memang kalau dari kesempurnaan mungkin ada bagian-bagian yang belum sempurna. Tapi saya sudah mencoba menerapkan kehadiran penuh, saya coba mendengarkan aktif, saya juga mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, tadi Pak Haris tadi merasa sudah berusaha maksimal sudah memberikan sudah memberikan upaya untuk melakukan coachingnya agar terbaik. Nah, kalau saya mengamati tadi kebetulan dari awal sampai akhir saya mengamati proses coachingnya Pak Haris ini, saya mengamati bahwa Pak Haris sudah melakukan perhatian penuh, apa itu istilahnya ya, perhatian penuh kepada, memberikan perhatian penuh kepada coachingnya, lalu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, menurut Pak Haris nih gimana nih pendapat Pak Haris ketika saya menyampaikan bahwa Pak Haris sudah memberikan yang terbaik dengan memberikan perhatian penuh dan pertanyaan berbobot, gimana nih perasaan Pak Haris? Ya senang sih Bu, perasaan saya senang. Saya sudah dikasih masukan dari Ibu, saya juga sudah melakukan coaching ya terhadap
rekan saya juga senang masalahnya itu ada solusi yang muncul dari proses coaching yang saya lakukan terhadap rekan saya, seperti itu Bu. Oke, tadi lalu Pak Haris juga merasa masih ada kekurangan nih Pak Haris Betul. Mungkin boleh Pak Haris sampaikan sendiri, Pak Haris tadi merasa kurangnya di bagian mananya Pak Haris? Baik, saya akui memang buat menggali solusi yang muncul dari rekan sejawat kita yang sharing, yang menyampaikan masalah itu cukup sulit. Kita harus pintar-pintar atau pandai sekali membuat pertanyaan pemantik. Jadi saya rasa di poin itu sih yang agak tadi kesulitan, hampir saja saya mengalami kebuntuan. Tapi akhirnya saya berhasil mengeluarkan pertanyaan pemantik sehingga rekan saya bisa mencoba sendiri mencari solusi dari masalah dia. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak Harisnya. Lalu dari diskusi kita ini, Pak Haris sudah terbayang nih gimana cara Pak Haris untuk lebih meningkatkan lagi performanya untuk coaching-coaching selanjutnya yang mungkin akan nanti Pak Haris lakukan. Betul. Baik, memang untuk meningkatkan performa saya ya tentunya yang pertama adalah dengan pengalaman, dengan sering melakukan coaching kepada rekan sejawat itu mau nggak mau akan menguatkan mental, menambah perbendaharaan kata dan pertanyaan. Kemudian yang kedua juga mungkin saya akan membuka lagi referensi ya terkait dengan pelaksanaan coaching atau supervisi akademik. Itu mungkin Ibu. Mungkin ada yang bisa membantu Pak Haris kali, bantuannya dari pihak mana ini kalau Pak Haris boleh minta gitu? Kebetulan banyak sekali ya teman-teman saya yang mungkin kemampuannya lebih, saya coba tanyakan kepada rekan sejawat atau kepada yang lebih senior dan mungkin pengalamannya lebih banyak, seperti itu. Oke. Nah, jadi hasil pembicaraan kita ini nanti akan kita catatkan dalam format supervisi akademik seperti itu ya Pak Haris. Nah, mungkin sebagai penutupnya boleh Pak Haris mungkin menyampaikan apa saja yang sudah Pak Haris dapatkan selama proses kita ini bagian akhirnya ini. Baik, pada proses ini tentunya sekali lagi saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Bu ya. Saya juga cukup bahagia, cukup senang bisa mendengarkan, bisa mencari solusi dan juga bisa memberikan komitmen ya buat rencana aksi yang akan dilaksanakan dengan rekan sejawat saya. Kemudian buat observasi ini saya juga berterima kasih, saya jadi bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di diri saya. Alhamdulillah, jadi banyak sekali yang Pak Haris dapatkan dengan percakapan ini. Dan terus terang bukan cuma Pak Haris yang banyak mendapatkan manfaat, saya juga banyak mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita tentang coaching hari ini. Jadi luar biasa ya Pak Haris. Udah gitu saja mungkin ya, mari kita akhiri. Ibu, terima kasih. Iya, baik, kita akhiri ya Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.